Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Indah Fatmawati R, peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari program studi IPA pada LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 25401424. Saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktek mengajar di kelas 10 TKJ di SMK Negeri 4 Takengon pada materi makhluk hidup dan lingkungannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, tidak ada kekurangan apapun untuk bisa berhadir ke sekolah di pagi hari ini. Anak-anak ibu semuanya, pagi ini
biasa untuk memulai pembelajaran kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Sudah? Ya. Ada yang sudah?
Halo sahabat Algo, selamat datang di video pembelajaran biologi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita lihat letak ekosistem di hierarki kehidupan. Kita mulai dari komponen ekosistem yang terkecil, yaitu organisme atau individu. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal atau satu makhluk hidup, misalnya seekor rusa. Seekor rusa yang terlihat pada video ini merupakan satu organisme atau individu. Dengan catatan kita mengabaikan apapun yang terlihat pada video kecuali seekor rusa tersebut. Kemudian naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu populasi. Seekor rusa yang tadi berkumpul dengan rusa-rusa yang lain membentuk populasi rusa. Sehingga populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati tempat tertentu dan dalam waktu yang sama. Perlu diingat bahwa populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis. Jadi, jika ada kumpulan hewan lain dalam kumpulan rusa tersebut, namanya tidak lagi populasi, melainkan komunitas. Misalnya, ada sekelompok rusa, kemudian ada kumpulan serangga, kemudian ada lagi berbagai jenis tumbuhan, dan lain sebagainya. Maka itulah yang disebut dengan komunitas. Secara pengertian, komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup di dalam suatu wilayah tertentu. Mulai dari organisme, populasi, hingga komunitas, semuanya hanya melibatkan makhluk hidup saja. Makhluk tak hidup atau abiotik tidak terlibat di sini. Apabila melibatkan unsur abiotik atau tak hidup, berarti kita telah berbicara mengenai ekosistem. Secara sederhana, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bisa antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, misalnya antara rusa dengan rumput, maupun antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau abiotik, misalnya antara rusa dengan tanah, batu, air, udara, dan lain sebagainya. Di atas ekosistem masih ada bioma dan biosfer yang mencakup kumpulan makhluk hidup lebih luas lagi hingga seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Itulah tadi posisi ekosistem di dalam hierarki kehidupan. Sebelum mempelajari ekosistem lebih jauh lagi, mohon terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang komponen ekosistem. Telah disinggung sebelumnya bahwa komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik mencakup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, baik berupa hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Pada komponen biotik ini terdapat berbagai bentuk interaksi, yaitu netral, kompetisi, predasi, dan simbiosis. Netral merupakan bentuk interaksi antara dua spesies yang berbeda atau dua populasi yang tidak saling mengganggu. Tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya adalah antara ikan paus dan belut listrik. Ikan paus memakan plankton, sedangkan belut listrik memakan ikan kecil. Jadi mereka tidak saling mengganggu. Selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi, yaitu persaingan yang terjadi pada dua populasi yang menempati habitat dan usia yang sama. Biasanya mereka memiliki makanan yang sama, misalnya antara macan tutul dan hiena. Interaksi berikutnya adalah predasi. Predasi merupakan bentuk interaksi antara individu ataupun populasi, di mana populasi yang satu dimangsa oleh populasi yang lain. Ini berarti interaksi antara predator dan mangsa. Misalnya terjadi antara rusa dan macan tutul. Macan tutul adalah predator dan rusa merupakan mangsanya. Yang terakhir adalah simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan simbiosis yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
Contohnya simbiosis antara kutu dan hewan. Sudah sangat jelas di sini bahwa kutu diuntungkan dan hewan yang dihinggapinya dirugikan. Selain komponen biotik, terdapat juga komponen abiotik ataupun lingkungan. Komponen abiotik mencakup seluruh benda-benda yang tak hidup, misalnya air, tanah, udara, bebatuan, dan lain sebagainya. Komponen abiotik ini dapat menunjang kehidupan dari komponen biotik, dan keduanya berinteraksi dengan melakukan hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan maupun merugikan satu sama lain. Setelah kita mempelajari komponen ekosistem, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Berdasarkan asal terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa adanya campur tangan manusia. Oleh sebab itu, salah satu ciri dari ekosistem alami adalah tingkat keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Contoh ekosistem alami adalah ekosistem hutan, ekosistem danau, ekosistem sungai, ekosistem laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Artinya, ekosistem ini sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupannya. Oleh karena itu, ekosistem ini dapat dicirikan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang rendah karena jenis dan jumlah hewan atau tumbuhan yang ada di dalam ekosistem tersebut telah diatur oleh manusia yang membuat ekosistem itu. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem kolam,
saja ya. Oke, selesai semuanya? Sudah selesai. Coba kita mulai presentasinya ya. Jadi setiap kelompok kita mati lampu dulu, nggak apa-apa. Setelah selesai, ya, selesai kalian mengerjakan kita presentasi ya. Presentasi ya. Kita presentasi. Silakan Nak. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Nah, nanti aturannya seperti ini. Nanti setiap kelompok, perhatikan mana Ibu? Perhatikan, setiap kelompok itu maju ke depan. Nanti kelompok yang lain mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kemudian apabila ada pertanyaan, tolong tunjuk tangan, sebutkan namanya siapa, dari kelompok berapa, dan apa yang ingin ditanyakan. Oke?
itu masuk ke dalam apa? Apakah apa yang pengertiannya ya Bu? Pada itu pengertiannya. Kompetisi, interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antara mereka. Ya. Predasi, interaksi antara pemangsa dan mangsa. Umumnya pemangsa karnivora dan mangsa
Simbiosis mutualisme. Interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dan bunga. Simbiosis parasitisme. Interaksi antar organisme yang mana salah satu organisme diuntungkan dan satu lainnya dirugikan. Contohnya cacing perut dan manusia. Simbiosis komensalisme. Interaksi yang menguntungkan satu pihak, contohnya tumbuhan baku yang menempel pada tumbuhan inangnya. Ekosistem. Suatu sistem ekologi yang terbentuk akibat adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Carilah kata yang berkaitan dengan interaksi antar komponen makhluk hidup. Kompetensi, ekosistem, komensalisme, parasitisme, predasi, mutualisme. Pindahkan gambar sesuai keterangan yang ada pada jaringan makanan berikut. Jamur. Pengurai 1 jamur. Pengurai 2 rumput. Pengurai 3 konsumen 3. Konsumen terus. Konsumen 2 ular. Konsumen 3 orang. Pertanyaan berikutnya ya. Jawaban berikutnya. Tindakan keterangan sesuai dengan gambar yang ada pada piramida makanan berikut. Dimulai dari yang paling bawah. Ya. Dia sebagai apa? Roh, Rumput, pohon, sebagai produsen, rumput, pohon. nah. Kemudian tingkat yang satunya, Produsen 1, produsen 1, tikus, belalang, ular. konsumen 1. Ya, tikus, belalang, Tikus, belalang, ular. konsumen 1, kodok dan ayam. Konsumen 2 itu. Konsumen 3, Elang dan ular. ya, dah. Dah. Mungkin ada dari kelompok kawan-kawan yang ingin bertanya. Ya. Ada yang bertanya? Silakan sebutkan namanya. Saya kelompok 4. Nama saya Daniel Alwi. Saya ingin menanyakan apa itu piramida makanan. Ya, apa yang piramida makanan? Piramida makanan diagram yang menampilkan susunan tingkat tropik satu dengan tingkat tropik berikutnya berdasarkan jumlah atau massa jumlah energi pada setiap tropiknya. Ya, bisa diterima? Bisa, alhamdulillah. Ya. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian teman dari kelompok 2. Kita beri apresiasi. Kita lanjut ke kelompok 3.
dimaksud dengan simbiosis? Mutualisme, simbiosis, parasitisme, simbiosis, komensalisme. Ananda Peri bisa diulang pertanyaannya? Ya, coba diulang pertanyaannya. Yang pertama, apakah yang masuk dengan simbiosis?
Ini tadi materinya sudah dikumpulkan. Sekarang Ibu akan memberikan tugas individu cuma jawab benar atau salah saja ya. Kalian ya nanti tulis namanya, kemudian jawab pertanyaannya benar atau salah. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan sama Ibu Nak. Ya, oke. Baiklah anak Ibu, itu tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi kalian ada nggak kira-kira yang masih belum memahami? Ini sudah dikasih apa kan? Atau sudah? Kita coba dikit-dikit dulu ya. Ya. Kita tepuk dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Atau kita tepuk semangat yang sekarang ya. Kalau dulu kan tepuk semangat tepuk se, ya bukan. Sekarang kita tepuk semangatnya dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Ibu dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha Oke. Nah, sekarang coba kita coba ya sama-sama ya. Biar lebih semangat aja ya. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Alhamdulillah, jadi semangat ya. Jadi semangat ya. Sekali lagi, kita tepuk semangat. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Oke, kita lihat. Bu rasa sudah semangat ya. Ibu pun sudah semangat kembali. Oke, nah dari pemaparan hasil diskusi kalian itu tadi sudah bagus ya anak-anak Ibu. Sudah bisa artinya kalian memahami pembelajaran kita hari ini yang mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, jadi coba dulu anak-anak Ibu kita beri kesimpulan. Siapa yang kasih kesimpulan? Coba kamu ketik kesimpulan mengenai materi kita hari ini.